Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 13 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Pujian, Pengakuan, Permohonan, Ucapan Syukur. Bapak, Ibu sekalian, pelajaran kita pada hari ini mengajarkan bahwa doa bukan hanya sekadar menyampaikan permintaan kepada Tuhan, melainkan sebuah hubungan pribadi yang hidup dan mendalam antara manusia dengan Allah sebagai Bapa dan sahabat sejati. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongan atau sedang mengalami masalah besar. Sehingga doa sering dipenuhi dengan daftar permintaan tanpa diimbangi dengan pujian, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. Yesus sebenarnya telah memberikan teladan bahwa doa yang benar harus mencakup berbagai unsur penting yang membantu manusia membangun hubungan yang seimbang dan intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, doa yang sehat membuat seseorang bukan hanya meminta sesuatu dari Allah, tetapi juga belajar mengenal karakternya, menyadari kelemahan dirinya, menyerahkan pergumulan hidupnya, dan bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan. Dalam pelajaran ini, doa Daniel menjadi contoh yang sangat kuat tentang bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara kepada Allah dengan penuh hormat, kerendahan hati, pengakuan dosa, dan keyakinan akan belas kasih Tuhan. Daniel tidak memulai doanya dengan tuntutan atau keluhan, tetapi dengan pengakuan akan kebesaran dan kesetiaan Allah yang memegang perjanjian kasih kepada umatnya. Melalui hal ini dapat dipahami bahwa doa sejati bukan hanya berpusat pada kebutuhan manusia, melainkan juga pada hubungan yang benar dengan Allah yang kudus dan penuh kasih. Saudara kekasih, bagian pertama yang sangat penting dalam doa adalah pujian, yaitu ungkapan kekaguman dan penghormatan kepada Allah atas siapa Dia dan bagaimana sifatnya yang luar biasa. Pujian membantu manusia mengalihkan pandangannya dari masalah hidup menuju kebesaran Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak pernah gagal menolong umatnya. Ketika seseorang memuji Tuhan, ia sedang mengingat kembali bahwa Allah adalah penebus, juru selamat, penghibur, tabib, gembala yang baik, Alfa dan Omega, serta batu karang yang kokoh bagi kehidupan manusia. Saudara, kitab Mazmur 100 menunjukkan bagaimana umat Tuhan dipanggil untuk datang kepadanya dengan sorak-sorai, sukacita, dan hati yang penuh syukur karena Tuhan itu baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Pujian bukan hanya dilakukan ketika keadaan hidup sedang baik, tetapi justru harus dinaikkan juga ketika seseorang sedang menghadapi pergumulan, karena pujian menunjukkan iman kepada Tuhan yang tetap berkuasa dalam segala keadaan. Saudara, saat manusia memuji Tuhan, hatinya akan dipenuhi damai sejahtera dan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kehidupan doa yang dipenuhi pujian akan membuat iman seseorang semakin kuat dan pikirannya semakin terarah.
kepada kuasa serta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, selain pujian, pengakuan dosa dan permohonan pengampunan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan doa, karena manusia adalah pribadi berdosa yang terus membutuhkan belas kasih dan pembaruan dari Tuhan setiap hari. Ketika seseorang semakin dekat kepada Allah, ia akan semakin menyadari kelemahan, ketidaklayakan, dan dosa-dosa yang masih ada dalam hidupnya, sehingga muncul kerinduan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kehadiran Tuhan yang kudus membuat manusia melihat dirinya dengan lebih jujur dan memahami bahwa dosa dapat menghalangi hubungan yang erat dengan Allah. Bapak Ibu, Daniel dalam doanya tidak hanya mengakui dosa pribadi, tetapi juga dosa bangsanya, yang menunjukkan sikap rendah hati dan rasa tanggung jawab rohani yang besar di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa yang tulus bukan sekadar mengucapkan kesalahan melalui mulut, tetapi disertai kerinduan agar Tuhan mengubah karakter dan kehidupan seseorang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pelajaran ini juga menekankan bahwa orang yang ingin menerima pengampunan Tuhan harus bersedia mengampuni sesama yang telah menyakiti dirinya. Sebab hati yang dipenuhi kebencian akan menghalangi pertumbuhan rohani dan merusak hubungan dengan Allah. Karena itu, doa pengakuan dosa membawa manusia kepada pertobatan sejati, pembaruan hati, dan pemulihan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, bagian berikutnya dari doa adalah permohonan, yaitu menyampaikan segala kebutuhan, pergumulan, dan kerinduan hati kepada Tuhan dengan iman dan ketergantungan penuh kepadanya. Tuhan memang mengetahui semua kebutuhan manusia, tetapi Ia tetap menghendaki agar umatnya datang kepadanya dan belajar bergantung kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Permohonan dapat mencakup berbagai hal, seperti persoalan keluarga, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keuangan, pelayanan, persahabatan, maupun pergumulan pribadi yang sedang dihadapi seseorang. Saudara, doa permohonan juga bukan hanya berisi kebutuhan diri sendiri, tetapi mencakup doa syafaat bagi orang lain yang membutuhkan dukungan, pertolongan, kekuatan, dan keselamatan dari Tuhan. Ketika seseorang berdoa secara spesifik, ia sedang menunjukkan iman bahwa Tuhan peduli terhadap setiap detail kehidupannya dan sanggup bekerja dalam situasi yang tampaknya sulit sekalipun. Saudara-saudara, kepada kita diingatkan bahwa setiap permohonan harus disertai sikap penyerahan diri kepada kehendak Allah, karena Tuhan mengetahui apa yang paling baik bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, doa permohonan bukan menjadi sarana memaksa Tuhan mengikuti keinginan manusia, melainkan kesempatan untuk membawa seluruh kehidupan kepada Tuhan dan mempercayai pimpinannya sepenuhnya. Bapak Ibu, ucapan syukur merupakan bagian doa yang seringkali diabaikan. Padahal manusia setiap hari hidup di dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dan tidak pernah berhenti mengalir. Banyak orang lebih mudah mengingat masalah daripada mengingat berkat,
sehingga mereka lebih sering mengeluh daripada bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diterima setiap hari. Kitab Filipi 4 ayat 6 mengajarkan bahwa dalam segala hal manusia harus menyampaikan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur, yang berarti hati yang bersyukur harus selalu menyertai kehidupan doa orang percaya. Bapak Ibu, ucapan syukur tidak hanya diberikan untuk berkat-berkat besar seperti kesembuhan, pekerjaan, atau keberhasilan hidup, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering dianggap biasa seperti udara yang dihirup, makanan, kesehatan, keluarga, dan kesempatan hidup setiap hari. Ketika seseorang belajar bersyukur, ia akan lebih mudah melihat kasih Tuhan dalam setiap situasi dan tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran, iri hati, atau rasa tidak puas. Bapak Ibu, hati yang penuh ucapan syukur juga akan membuat seseorang lebih rendah hati karena ia menyadari bahwa semua yang dimiliki berasal dari kemurahan Tuhan dan bukan semata-mata hasil kekuatan manusia sendiri. Oleh sebab itu, ucapan syukur dalam doa menjadi bentuk pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan bahwa manusia hidup sepenuhnya oleh kasih karunia-Nya. Saudara-saudara terkasih, setiap orang percaya diajak untuk membangun kehidupan doa yang lengkap, seimbang, dan sungguh-sungguh melalui pujian, pengakuan dosa, permohonan, dan ucapan syukur yang dinaikkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Doa bukan sekadar rutinitas agama atau kebiasaan yang diucapkan tanpa penghayatan, tetapi merupakan perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup dan mengasihi manusia lebih daripada siapapun di dunia ini. Ketika seseorang memuji Tuhan, ia belajar memusatkan hidup pada kebesaran Allah. Ketika mengaku dosa, ia mengalami pemulihan dan pengampunan. Ketika memohon, ia belajar bergantung kepada Tuhan. Dan ketika bersyukur, ia menyadari betapa besar kasih karunia yang telah diterimanya. Kehidupan doa seperti inilah yang akan membuat iman seseorang bertumbuh semakin dewasa dan hubungan dengan Tuhan menjadi lebih erat dari hari ke hari. Dunia yang penuh kesibukan sering membuat manusia lupa meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Padahal justru melalui doa manusia menerima kekuatan rohani untuk menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan selalu membuka tangannya bagi setiap orang yang datang dengan hati yang rendah, tulus, dan penuh iman untuk mencari wajahnya dalam doa. Karena itu, pelajaran ini mengajak setiap orang untuk mulai sekarang juga datang kepada Tuhan dengan pujian, pengakuan dosa, permohonan, dan ucapan syukur sebagai bagian dari kehidupan doa yang hidup dan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.